我没事，似乎被封印着，竟已提升到这等地。永夜，你去追那周芷薇。走，去看看。你的手段未必找不出你。诸位不说，清晨，不会是爱上？偷鬼！但清晨若愿收你，叫姐姐。你们聊我。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-549. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 548. Sebelumnya, Qin Chen sudah menggunakan kekuatan dari pedang bekaratnya untuk bisa menekan Feng Xiaoyu. Hanya saja ada yang aneh pada pedang bekarat tersebut, sebab sosok kaisar yang terkurung di dalam sana tiba-tiba saja memberikan kekuatan kepada Qin Chen, yang seketika saja mengubah Qin Chen ke bentuk skin barunya. Kekuatan yang Qin Chen miliki juga telah meningkat beberapa kali lipat. Jadi sekarang Feng Xiaoyu bukanlah masalah lagi. Benar saja, setiap serangan yang Qin Chen lancarkan tidaklah mampu ditahan oleh Feng Xiaoyu. Bahkan saking takutnya Feng Xiaoyu itu berencana untuk bisa pergi melarikan diri. Tapi Qin Chen tidaklah membiarkan hal ini terjadi. Tidak hanya itu saja, Qin Chen pun kembali melancarkan serangan kepada mereka. Seberapa keras pun Feng Xiaoyu berusaha melindungi putranya, tapi ujung-ujungnya Feng Lei harus menjadi korban dalam pertarungan tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tindakan dari Kaisar Canggu telah membuat tetua ini terkejut karena ia sudah berkhianat. Namun Canggu tidaklah peduli dan langsung saja menghabisinya. Hal ini juga telah membuat tetua hantu terpental. Untuk saat ini dirinya tidaklah dapat pergi kemana-mana, sebab di belakang sana sudah ada Kulo-Dao yang menunggu. Alhasil, tetua hantu pun hanya bisa memohon untuk diampuni. Ia bahkan berjanji akan menjadi pengikut setia mereka. Hanya saja Kulo-Dao mentertawakan permohonannya, sebab ia tidak niatan untuk mengampuninya. Tetua hantu pun telah dirinya habisi dan tentu saja jiwanya langsung saja diserap oleh Kulo-Dao. Dengan begini, kekuatannya tentu sudah kembali meningkat. Mereka harus pergi ke sisi Qin Chen untuk bisa memberikan bantuan kepadanya. Terlihat dengan jelas kalau Kaisar di dalam pedang bekarat masih mencoba untuk mengambil alih tubuh Qin Chen. Ia bahkan sempat mengeluarkan pancaran energi yang begitu dingin. Sampai akhirnya sosok Kaisar ini pun telah merasuki tubuh Qin Chen. Ia benar-benar senang bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Hanya saja para gadis Qin Chen tidak ada niatan untuk membiarkan hal itu terjadi. Mereka berusaha untuk menyelamatkan Qin Chen dari kendali sosok tersebut. Perlahan-lahan namun pasti Qin Chen mencoba melawan juga. Akan tetapi hal buruk malah terjadi kepada ketiga gadisnya, yang tiba-tiba saja membeku akibat kekuatan dari sang kaisar. Beruntungnya api langit sudah Qin Chen letakkan di tempat tersebut. Jadi dia dapat membebaskan Qiansu dan yang lainnya. Selain itu, api langit juga segera memberikan bantuan kepada Qin Chen supaya dia itu bisa melawan kekuatan sosok tersebut. Pada akhirnya Qin Chen pun telah lepas dari kendalinya. Namun ia tidaklah ingin kejadian ini terulang kembali.
Maka karena itulah Qin Chen segera merapalkan sebuah mantra segel untuk bisa menekan kekuatan sang kaisar. Hal ini tentu sudah disadari oleh sang kaisar itu, yang mencoba untuk menghindari segel Qin Chen. Tapi dia gagal dan padernya harus tertangkap oleh segel. Walaupun begitu, kaisar ini masihlah belum menyerah. Dia berjanji jikapun hari ini dirinya gagal, maka kedepannya ia berjanji akan mengambil alih tubuh Qin Chen. Setelah pertarungan yang cukup melelahkan, Qin Chen akhirnya bisa beristirahat juga. Ia pun segera turun, namun kondisinya sepertinya tidaklah baik-baik saja. Para gadis Qin Chen segera mendekatinya karena bagaimanapun mereka sangatlah khawatir akan kondisi terkini Qin Chen. Hanya saja Jiruyu dan juga Chen Sisi terlambat, sebab Qiansu sudah lebih dahulu berada di sisi Qin Chen. Di sini Qin Chen meminta mereka untuk tidak perlu khawatir, karena ia tidaklah menerima luka apapun. Hanya saja ada kekuatan yang mengerikan berasal dari pedang bekaratnya. Untuk sementara waktu, kekuatan tersebut sudah dia segel. Hanya saja Qin Chen tidaklah tahu kapan dia bisa terbebas. Selain itu, Qin Chen juga tidaklah menduga setelah 300 tahun tidak bertemu dengan Feng Xiuyu, kekuatannya sudah jauh melampaui apa yang dirinya kira. Qiansu mencoba untuk menenangkan kekasihnya. Qin Chen pun memberikan perintah kepada Changwu untuk terus berada di sisi kekaisaran Xuan Yuan, supaya dia itu bisa mendapatkan beberapa informasi. Sedangkan Kulodo diminta untuk mengejar Zhao Jiwei. Selama mereka menjalankan misi tersebut, Qin Chen dan para gadisnya segera memanfaatkan ketenangan ini untuk memulihkan diri. 我没事，似乎被封印着，竟已提升到这等地。永烨，你去追那周芷薇。 Xiano berpindah ke sebuah tempat yang mana ini adalah kekaisaran Xuan Yuan. Kita diperlihatkan kepada Feng Xiuyu yang benar-benar telah marah mengenai apa yang telah terjadi kepada putranya. Saking marahnya, Feng Xiuyu ini bahkan melukai para warga yang tidak bersalah. Feng Xiuyu pun menjadi bertanya-tanya siapa yang telah berani menghabisi putranya. Ia pun berpikir ini memiliki hubungan dengan Sang Guan Xi'er, karena yang memiliki kekuatan untuk melawannya hanyalah Sang Guan Xi'er saja. Tapi Feng Xiuyu masih ragu karena tidak mungkin Xi'er melakukan hal ini kepada mereka. Petunjuk yang dirinya dapatkan hanyalah keterlibatan klan Yimo saja. Lantas jika bukan Sang Guan Xi'er, siapa yang memiliki hubungan dengan klan Yimo? Feng Xiuyu pun memberikan perintah untuk memanggil Kaisar Wushuang, karena dia akan memberikan misi kepadanya. Sesaat kemudian Kaisar Wushuang pun telah tiba. Melihat apa yang terjadi di sini membuat dia sadar kalau kaisarnya telah marah besar. Ia pun segera memberikan hormat kepadanya. Feng Xiuyu bertanya Kaisar Wushuang mengenai siapa pemimpin dari tim Gu Yuji saat ini, karena bagaimanapun Feng Xiuyu ingin berbicara kepadanya. Kaisar Wushuang pun mencoba untuk menghubunginya, namun entah mengapa sinyal yang dirinya kirimkan tidak mendapatkan respon apapun. Atau dengan kata lain, keluarga Su sudah tidak dapat dirinya hubungi lagi. Feng Xiuyu pun segera mengutus para bawahannya untuk pergi ke alam Yukono dan menemukan pelaku yang telah menghabisi putranya. Satu-satunya petunjuk yang dia dapatkan kalau pria itu memiliki hubungan dengan istana Piao Miao. Feng Xiuyu pun akan memanfaatkan petunjuk ini untuk bisa menemukan keberadaannya apapun yang terjadi. Kaisar ini paham dan segera pergi untuk menjalankan tugas dari Kaisar Feng Xiuyu. Terlihat kalau dia itu membawa beberapa orang yang cukup banyak untuk bisa pergi ke alam Yukono. Melihat kejadian ini tentu membuat para warga menjadi terkejut. Pasalnya mengapa Kaisar Wushuang membawa begitu banyak master dalam perjalanan menuju ke dunia alam Yukono. Mereka yakin kalau hal besar telah terjadi di dalam sana. Alhasil orang-orang yang kepo pun memilih untuk pergi juga. Setengah bulan pun sudah berlalu. Kita dibawa kembali kepada Qin Chen dengan para gadisnya, di mana mereka telah selesai memulihkan kekuatan. Hanya saja kondisi Qin Chen masih belum terlalu pulih yang membuat Qiansu agak khawatir kepadanya. Selain itu, Jiruyu dan juga Chen Sisi juga sama mengkhawatirkan kondisinya. Qin Chen sendiri lega karena para gadis ini baik-baik saja.
Jiryu pun berterima kasih banyak kepada Qin Chen karena telah menyelamatkan mereka. Jika dia tidak datang, mungkin mereka ini sudah menjadi bahan permainan Feng Lei. Qin Chen pun mulai bersikap sombong di hadapan Jiryu, yang tentu saja membuat gadis ini agak kesal. Ia berencana untuk tidak berhutang budi kepada Qin Chen dan akan membayar itu semua. Hanya saja ia masihlah belum tahu bagaimana cara mereka untuk menghadapi kemarahan dari Kekaisaran Xuan Yuan. Karena bagaimanapun Feng Lei sudah dihabisi. Chen Xixi pun agak sedih karena telah melibatkannya dalam masalah ini. Qin Chen pun meminta mereka untuk tidak perlu khawatir. Karena selama tidak ada yang membocorkannya, maka Feng Xiuyu tidak akan pernah tahu pelakunya. Tapi bagi Jiryu, kekuatan Feng Xiuyu pasti dapat menemukan pelakunya dengan mudah. Qin Chen pun merasa itu tidaklah mungkin, yang membuat Jiryu kebingungan dan menganggap Qin Chen malah membuat lelucon. Melihat kepeduliannya itu membuat Qin Chen penasaran apakah Jiryu telah jatuh cinta kepadanya. Ini seketika saja membuatnya malu karena tidak mungkin ia jatuh cinta kepadanya. 欠你的我一定会还的手段，未必找不出你。诸位不说，清晨，不会是爱上？好鬼！ Sedangkan Chen Xixi merasa ini semua adalah salahnya. Qiansu membenarkan hal itu karena bisa dikatakan alasan Qin Chen menghabisi Feng Lei adalah untuk melindungi Chen Xixi. Jadi jika Chen Xixi ingin membalas kebaikan Qin Chen, yaitu harus berjanji satu hal. Yang mana ini pun membuat Chen Xixi bingung karena tiba-tiba saja Qiansu ingin dia memanggilnya sebagai kakak. Hal ini tentu saja membuat Qin Chen paham apa maksud dari rencana Qiansu. Yang mana Chen Xixi pun agak terkejut dengan perkataannya barusan, karena dia tidak ada niatan untuk mencuri Qin Chen darinya. Tapi Qiansu tidaklah bercanda, sebab dia tahu betul kalau Chen Xixi menyukai Qin Chen. Jadi dia akan bersaing sehat dengannya. Meskipun Chen Xixi adalah putri suci dari Sekte Iblis Hantu, tapi berada di sisi Qin Chen merupakan sebuah berkah dalam hidupnya. Jadi seharusnya Chen Xixi tidaklah melepaskan kesempatan besar ini. Selain itu, di masa lalu mereka juga sempat terlibat masalah. Maka karena itulah Chen Xixi harus memanggilnya sebagai kakak. Pada akhirnya dengan malu-malu Chen Xixi pun memanggilnya sebagai kakak. Qin Chen yang agak malu pun memilih untuk melihat kolam kunsun. 但清晨若愿收你，叫姐姐。你们聊。 Awalnya Chen Xixi terlihat kecewa, namun Qiansu segera menahan Qin Chen karena dia itu harus membuat pengakuan dulu. Terlebih lagi Chen Xixi merupakan gadis yang menawan. Mendengar hal ini seketika saja membuat Chen Xixi dan juga Jiryu terkejut. Terlebih lagi Jiryu ini tiba-tiba saja ikut dan membawa nama keluarga Jinya. Ini semua sepertinya dia lakukan tanpa sadar dan malah membuatnya malu. Karena Jiryu itu sama saja dengan mengungkapkan perasaannya kepada Qin Chen. Padahal Qiansu sendiri yang mendengar kalau Jiryu menganggap ini semua tidaklah mungkin. Alasan mengapa Qiansu melakukan hal ini karena dia tahu betul. Karena Qin Chen telah menyinggung sosok kuat Kekaisaran Xuan Yuan. Jadi untuk bisa membantunya, lebih baik Qin Chen memiliki beberapa orang di sisinya. Dengan bantuan itulah kemungkinan mereka untuk bisa bertahan hidup jauh lebih besar daripada menghadapi ini semua seorang diri. Hanya saja Qin Chen tidak ingin membahas hal itu dan membawa mereka untuk pergi melihat kolam kunsan. Berhubung lokasinya agak jauh berada di bawah sana, jadi Qin Chen bersama para gadisnya pun memilih untuk menyelidiki apa yang ada di sana. Karena bagaimanapun terdapat energi yang tidak biasa pada tempat tersebut. Jauh berada di bawah sana, terlihat ada beberapa ikan terbang karena jauh berada di bawah sana ada beberapa ikan spiritual yang terbang ke sana kemari. Selain itu di sini juga terdapat sebuah kolam yang membuat mereka sangatlah tertarik. Ketika para gadis sedang bermain-main dengan ikan-ikan terbang, energi yang berada pada danau ini pun mulai masuk ke dalam diri Qin Chen. Yang mana energi ini sangatlah murni dan merupakan hal yang dibutuhkan oleh Qin Chen. Hanya saja lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya.
Terlihat kalau Qingchen tengah berendam di dalam kolam tersebut dan meminta pada gadisnya untuk bergabung. Hanya saja Qingchen sudah bertelanjang dada, yang tentu saja membuat para gadis ini agak malu untuk melihatnya. Pada akhirnya Qingchen pun sadar kalau mereka sedang malu. Ia pun akan mengalihkan pandangannya dulu agar mereka bisa bergabung bersamanya berendam di dalam kolam ini. Karena terdapat energi spiritual yang melimpah. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.